Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat umur, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kultum kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat relate dengan kondisi umat hari ini, yaitu zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga solusi sosial ekonomi yang luar biasa dahsyat kalau benar-benar dijalankan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sangat tegas tentang zakat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sangat terkenal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa zakat mempunyai target yang jelas dan juga dampak yang terarah. Kalau dikelola dengan benar, zakat bukan cuma bikin kenyang sehari, tapi juga bisa bikin mereka berdaya dan mandiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, "Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatun ta'khudhu min aghniyaihim fataraddu fi fuqaraihim." Yang artinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Perhatikanlah kalimat diambil dari yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin. Artinya, zakat adalah merupakan mekanisme distribusi kekayaan agar harta tidak muter saja di kalangan orang berada. Ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi seseorang harta zakat berupa kambing yang sangat banyak, saking banyaknya sampai memenuhi satu lembah. Orang itu pun kembali kepada kaumnya sambil berkata, "Wahai kaumku, masuklah Islam. Sungguh Muhammad memberi seperti orang yang tidak takut miskin." Ini bukti bahwa zakat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setengah-setengah, tapi bisa bikin mereka berdaya, tapi bisa mengubah ekonomi seseorang, bahkan bisa menjadi jalan dakwah. Ada juga kisah para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zakat dikelola dengan sangat profesional dan amanah, sampai-sampai para amil zakat kesusahan mencari orang-orang miskin yang berhak menerima zakat. Zakat waktu itu diberikan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk modal usaha, alat kerja, dan juga pelunasan utang produktif. Akhirnya, umat Islam hidup sejahtera dan mandiri. Ini bukti bahwa zakat bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat, bukan hanya bantuan sesaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat pada masa ini sangat relevan. Bahkan dengan manajemen modern, zakat bisa membiayai UMKM umat, beasiswa pendidikan, dan juga pelatihan program kreatif. Maka tugas kita hari ini adalah menunaikan zakat dengan benar. Sebagai penutup, semoga dengan zakat Allah membersihkan hati kita,
menjaga hati kita, dan juga mengangkat derajat umat muslim agar tidak berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.